warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan, kami dari mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah praktikum sistem produksi dengan dosen pengampu Bapak Sukanta STMT. Kami dari kelompok 24 terdiri dari 5 orang anggota yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, inilah presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 24 Praktikum Sistem Produksi tahun 2022. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fitri Sakinatul Aisyah, selaku ketua kelompok dari kelompok 24. Dan mari kita kenalan sama anggota dari kelompok 24. Let's go! Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai Material Requirement Planning (MRP) atau Plan Order Release (POR). Langsung aja kita masuk ke Material Requirement Planning atau MRP. Nah, di sini pokok pembahasan dalam MRP kita bagi menjadi 5. Yang pertama itu mengenai definisi, yang kedua itu mengenai tujuan, yang ketiga mengenai input dan output dari MRP, yang keempat mengenai istilah-istilah dalam MRP, dan yang kelima mengenai langkah-langkah perhitungan MRP. Langsung aja kita belajar mengenai Material Requirement Planning atau MRP. Di sini kita akan belajar mengenai definisi dari MRP. Jadi, menurut Stevenson pada tahun 2005, beliau menjelaskan bahwa Material Requirement Planning atau MRP merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk atau Master Production Schedule untuk barang jadi atau produk akhir menjadi beberapa tahapan kebutuhan, sub-assembly, komponen, dan bahan baku. Selain itu, ada juga pendapat dari Yamin pada tahun 1999. Beliau menjelaskan bahwa MRP merupakan suatu alat atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen permintaan yang saling bergantungan atau dependent demand item. Jadi, dari dua pengertian para ahli tersebut bisa kita simpulkan bahwa MRP merupakan suatu sistem yang menerjemahkan MPS. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi mengenai MRP, tentu kita harus mengetahui apa sih tujuan dari MRP. Jadi, menurut Yamin pada tahun 1999, beliau menjelaskan bahwa ada 3 tujuan dari MRP. Yang pertama itu menjamin tersedianya material, item, atau komponen pada saat dibutuhkan untuk memenuhi jadwal induk produksi atau Master Production Schedule (MPS) dan menjamin tersedianya produk bagi konsumen. Lalu, untuk tujuan yang kedua, yaitu menjaga tingkat persediaan pada kondisi minimum. Ketiga, tujuannya yaitu merencanakan aktivitas pengiriman dan aktivitas pembelian. Nah, itu dia tadi definisi dan tujuan dari Master Requirement Planning atau MRP. Untuk materi mengenai MRP selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai input dari MRP. Nah, jadi sebagai sebuah konsep, MRP ini memerlukan sebuah input atau masukan agar bisa tercapai. Nah, masukan tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah
MPS atau Master Production Schedule. Jadi MPS ini merupakan sebuah konsep perencanaan tentang suatu produk akhir yang telah direncanakan oleh perusahaan untuk diproduksi, kemudian berapa kuantitasnya, dan kapan dibutuhkannya, dan juga kapan produksi tersebut akan diproduksi. Nah, kemudian yang kedua itu ada BOM atau Bill of Material. Nah, di sini BOM di sini adalah susunan daftar dari seluruh material, part, dan sub-assembly yang dibutuhkan dalam membuat suatu produk. Kemudian yang ketiga ada item master. Nah, item master ini merupakan suatu file yang berisi tentang allocated quantity, kemudian planned lead time, lot size, safety stock, kriteria lot sizing, dan berbagai informasi penting yang berhubungan dengan suatu produk. Kemudian yang keempat ada pesanan, di mana pesanan atau order merupakan pesanan yang menginformasikan tentang berapa banyak produk yang akan diperoleh sehingga bisa meningkatkan stok on hand di masa depan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan akan menginformasikan tentang berapa banyak item yang diperlukan untuk mengurangi stok on hand masa depan. Kemudian ada output dari MRP atau Material Recruitment Planning. Nah, adapun output yang diperoleh dari Material Recruitment Planning ini yaitu yang pertama ada Primary Report. Nah, laporan ini adalah laporan utama dari MRP yang biasanya disebut dengan laporan rencana kebutuhan bahan baku dalam format horizontal dengan waktu bucket atau periode mingguan, atau format vertikal dengan waktu dalam tanggal atau bucket list format. Kemudian yang kedua ada Action Report. Nah, laporan ini adalah laporan yang memberikan informasi dalam mengutamakan item yang perlu ditindaklanjuti dan mendapatkan perlakuan segera. Kemudian yang terakhir itu ada Tagging Report. Nah, laporan ini adalah suatu proses pencarian melalui catatan untuk mengidentifikasi efek perubahan kebutuhan komponen terhadap komponen lainnya. Baik, sekian dari saya lanjutkan kepada partner saya. Selanjutnya ada istilah-istilah yang terdapat dalam tabel MRP atau Material Requirement Planning. Yang pertama ada part no, yaitu merupakan kode komponen pada tabel MRP. Selanjutnya ada part name, yaitu merupakan nama komponen pada tabel MRP. Selanjutnya ada lead time, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk merilis atau memanufakturkan suatu komponen. Lalu selanjutnya ada safety stock, yaitu merupakan jumlah sisa atau cadangan komponen yang harus ada sebagai antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada on hand, yaitu merupakan jumlah material yang ada sebagai sisa periode sebelumnya. Selanjutnya ada order policy, yaitu merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menentukan ukuran lot yang dibutuhkan untuk memesan barang. Selanjutnya ada lot size, yaitu merupakan penentuan ukuran lot saat memesan barang. Selanjutnya ada schedule receipt, yaitu merupakan material yang dipesan dan akan diterima pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada gross requirement, yaitu merupakan jumlah yang akan diproduksi atau dipakai pada setiap periode atau untuk end item atau finish product. Kuantitas gross requirement ini sama dengan MPS atau Master Production Schedule. Selanjutnya ada Project Available Balance atau PAB. Yang pertama yaitu kuantitas material yang ada sebagai persediaan pada awal periode. Nah, PAB 1 ini dihitung dengan menambahkan material on hand periode sebelumnya dengan schedule receipt. Selanjutnya ada net requirement, yaitu jumlah bersih dari setiap komponen yang harus disediakan untuk memenuhi inu komponen atau untuk memenuhi MPS atau Master Production Schedule. Lalu selanjutnya ada POR atau Planned Order Receipt, yaitu kuantitas pemesanan yang dibutuhkan pada suatu periode. Nah, POR ini muncul pada saat sama dengan net requirement, akan tetapi ukurannya beda tergantung pada lot sizing pada order policy. Nah, selanjutnya ada planned order release, yaitu kapan suatu order sudah dirilis atau dimanufakturkan sehingga komponen ini tersedia. Lalu selanjutnya ada Project Available Balance 2 atau PAB 2. Nah, ini adalah kuantitas material yang ada sebagai persediaan pada akhir periode. PAB 2 ini dihitung dengan cara menggunakan POR atau Planned Order Receipt pada net requirement. Nah, mungkin sekian saja istilah-istilah yang terdapat pada tabel MRP.
Sekian, terima kasih daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah perhitungan untuk menghitung Material Requirement Planning atau MRP. Nah, sebelumnya di dalam perhitungan MRP ini, di sini terdapat ada 12 periode. Nah, di sini saya contohkan untuk periode yang pertamanya saja. Langsung saja untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, mendapatkan informasi jadwal produksi yang berasal dari MPS, kemudian dituliskan pada Gross Requirement. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu mendapatkan informasi mengenai schedule resepnya. Kemudian untuk langkah yang ketiga, mendapatkan informasi kuantitas yang tersedia atau on hand dalam gudang, kemudian dituliskan pada PAB1 pada kolom due date-nya. Kemudian langkah keempat yaitu menghitung PAB1 pada periode ke-1 dengan rumus PAB pada periode sebelumnya ditambah schedule resep pada periode pertama dikurangi gross requirement pada periode pertama. Kemudian langkah kelima yaitu apabila PAB1 bernilai positif, maka net requirement-nya itu bernilai 0. Namun apabila PAB1-nya bernilai negatif, maka perlu dihitung jumlah net requirement-nya, yaitu dengan rumus safety stock dikurangi PAB1 pada periode pertama. Kemudian untuk langkah yang keenam yaitu membuat informasi plan order receipt dari jumlah net requirement pada periode yang sama dengan penyesuaian pada besaran lot sizing-nya. Kemudian langkah ketujuh yaitu membuat informasi plan order release dari jumlah plan order receipt dengan penyesuaian pada load time atau LT-nya. Dan selanjutnya untuk langkah yang ke-8 yaitu menghitung jumlah persediaan akhir pada PAB2 dengan rumus PAB1 pada periode pertama ditambah dengan plan order receipt pada periode pertama. Kemudian selanjutnya untuk langkah yang ke-9 yaitu menghitung PAB1 periode kedua dengan rumus PAB2 pada periode sebelumnya ditambah schedule receipt pada periode yang pertama dikurangi gross requirement pada periode pertama. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu langkah ke-10 yaitu dengan menghitung kembali ke langkah yang kelima tadi dan lakukan sampai periode yang terakhir. Jadi untuk periode kedua sampai seterusnya itu dilakukan perhitungan kembali dimulai dari langkah yang kelima. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sebelum dilakukannya perhitungan, maka alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu informasi-informasi yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan MRP ini. Nah, di mana di sini terdapat informasi dari status persediaan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan perhitungan MRP. Di sini terdapat informasi status persediaan dari ke-22 komponen. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan informasi pada komponen yang pertama saja, yaitu pada komponen chassis. Baik, langsung saja kita isi keterangan-keterangan yang ada pada tabel MRP ini dengan informasi atau data-data yang telah kita ketahui atau kita dapatkan. Nah, di mana untuk pengisian yang pertama yaitu ada part no. Nah, di mana di sini kita isi dengan 1 karena MRP ini merupakan perhitungan pada komponen yang pertama. Kita tulis saja di sini 1 sesuai dengan keterangan data yang telah ada. Kemudian untuk part name kita namai dengan chassis. Kemudian selanjutnya untuk lead time-nya di sini diketahui yaitu 2. Selanjutnya untuk safety stock-nya yaitu 100. Untuk kuantitinya yaitu 1. Untuk on hand atau kapasitas yang tersedianya itu sebanyak 100. Selanjutnya untuk order policy atau order polisi, di mana order polisi ini adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menentukan ukuran lot atau lot size, di mana di sini dilakukan pendekatan dengan menggunakan LFL.
Kemudian selanjutnya untuk lot size-nya diisi dengan 50. Untuk terakhir yaitu schedule resepnya dengan quantity yaitu 400 pada bulan kedua. Setelah dilakukan pengisian pada keterangan tabel MRP ini, maka selanjutnya yaitu melakukan perhitungan MRP. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana di situ terdapat banyak langkah, di mana untuk teknisnya, yaitu kita menghitung pada periode yang pertama terlebih dahulu, kemudian dilanjut pada periode yang kedua, ketiga, empat, dan seterusnya. Kita mulai dari periode yang pertama, di mana untuk mencari gross requirement-nya ini, yaitu didapatkan dari jadwal produksi, di mana jadwal produksi ini didapatkan dari MPS, dari tabel MPS. Nah, di sini saya telah copy paste mengenai demand dari MPS-nya tersebut, dimulai dari periode yang pertama sampai dengan periode yang ke-12. Nah, selanjutnya kita isi gross requirement-nya ini dengan demand dari MPS tadi dikalikan dengan kuantitinya, yaitu sebanyak 1. Maka didapatkan hasil 2.788. Nah, kemudian untuk mengisi schedule resepnya ini, yaitu kita dapat melihat keterangan di atas tadi, di mana untuk di dalam keterangannya ini terdapat sebanyak 400 pada bulan kedua. Maka kita isi 400 pada bulan kedua atau periode yang kedua. Maka kita isi di sini yaitu 400. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan PAB1 atau on hand. Nah, di sini kita dapat melihat dari on hand, yaitu 100. Nah, di mana 100 ini kita cantumkan pada kolom due date. Selanjutnya untuk menentukan PAB1-nya ini, PAB1 yang ada pada periode yang pertamanya ini, dilakukan dilakukan perhitungan rumus, yaitu PAB1 pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule resepnya dikurangi dengan gross requirement masing-masing pada periode yang pertama. Nah, maka didapatkan hasil negatif 2.688. Kemudian untuk menentukan atau mencari net requirement ini terdiri dari 2 syarat, yaitu syarat yang pertama, apabila PAB1-nya ini bernilai positif, maka net requirement-nya ini cukup dituliskan 0 saja. Namun apabila PAB1-nya ini bernilai negatif, maka ada rumus untuk menentukan net requirement-nya itu, yaitu 100 atau dari 100 dari safety stock-nya dikurangi dengan PAB1-nya pada periode yang pertama. Maka akan didapatkan hasil yaitu 2.788. Kemudian untuk mencari PO resepnya ini, di mana PO resep ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang ada di Excel, yaitu dengan perintah ceiling. Ceiling dari net requirement-nya dengan lot size-nya yaitu sebanyak 50. Nah, maka akan didapatkan hasilnya itu 2.800. Kemudian selanjutnya untuk menghitung PO release ini didapatkan dari PO resep yang disesuaikan dengan
lead time-nya. Ya, di mana di sini lead time-nya itu yaitu 2, maka untuk PO release-nya itu sama dengan PO receipt dari PO receipt dari 2 bulan selanjutnya atau dari 2 periode selanjutnya, yaitu apabila kita hitung untuk 2 bulan selanjutnya ini yaitu berada pada periode yang ketiga atau bulan ketiga. Maka untuk PO release ini diisi dengan PO receipt pada bulan yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir, untuk menentukan PAB2, maka dilakukan perhitungan rumus, yaitu PAB1 pada periode ke-1 ditambah dengan PO receipt pada periode yang ke-1 juga. Maka akan didapatkan hasilnya itu yaitu 112. Selanjutnya, untuk menghitung periode 2, 3, dan seterusnya itu sama juga dengan pada perhitungan yang telah dilakukan pada periode yang pertama. Nah, karena sama, maka kita untuk mengefisienkan perhitungan, maka kita tarik saja dari periode yang pertama sampai dengan periode yang ke-12. Maka hasilnya akan langsung otomatis muncul. Nah, kemudian untuk PAB1 ini berbeda dengan perhitungan pada periode 1, di mana periode 1 ini digunakan dengan menghitung rumus yaitu PAB1 pada periode sebelumnya. Nah, di sini itu berbeda karena di sini menggunakan PAB2 pada periode sebelumnya. Nah, jadi kita menuliskan rumusnya itu PAB2 pada periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt dikurangi dengan gross requirement-nya. Maka akan didapatkan hasil yaitu negatif 2.269. Nah, untuk perhitungan kolom ke bawahnya itu masih sama seperti perhitungan pada periode 1 sebelumnya. Jadi kita langsung tarik saja. Nah, untuk PAB1-nya juga kita tarik saja sampai ke 12 periode. Di mana ditariknya itu dimulai dari periode yang kedua, karena rumus dari periode yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama. Nah, kemudian untuk PO resepnya juga masih sama, kita langsung tarik saja. PO release-nya juga masih sama. Dan untuk PAB2-nya juga masih sama. Nah, ini dia hasil dari perhitungan MRP dari komponen yang pertama, yaitu chassis. Selanjutnya adalah penjelasan POR atau Plan Order Release. Di sini saya akan menjelaskan dua penjelasan. Yang pertama adalah Plan Order Release dan yang kedua adalah Plan Order Receipt. Menurut status tahun 2005, Plan Order Release adalah kuantitas plan order yang ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu agar item atau kuantitas Plan Order Receipt yang telah dipesan akan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Dan yang kedua, menurut Stephenson juga, Planet Order Receipt merupakan kuantitas planet pembelian yang telah ditetapkan pada periode tertentu guna memenuhi kebutuhan bersih atau net requirement. Dah. Saya akan menjelaskan tentang simulasi perhitungan Planet Order Release. Perlu ditekankan lagi bahwa Planet Order Release merupakan jumlah kuantitas yang telah ditetapkan atau telah dikeluarkan. Nah, pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan kuantitas planet order yang agar disusun menjadi planet order release yang kita inginkan. Sebelum masuk ke penjelasan, perlu diketahui bahwa jika kita mau membuat planet order release atau POR, kita membutuhkan satu data, yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Kebetulan tadi tekniknya sudah menjelaskan tentang Material Requirement Planning atau MRP, tentang bagaimana perhitungannya, bagaimana simulasinya. Jadi kita bisa lanjut ke
Langkah selanjutnya yaitu membuat planet order release atau POR. Pertama adalah membuat untuk membuat release atau POR, yaitu membuat work session, menentukan work session. Perlu diketahui, kelompok 24 memiliki 5 buah center yang dapat dilihat di gambar ini. Dan ini merupakan hasil dari perhitungan TNIDA tadi, yaitu metode requirement planning. Nah, selanjutnya yaitu menentukan 4 data komponen. 4 data komponen ini dapat dilihat di data yang tadi, data material requirement planning. Bagaimana sih kita bisa melihat part atau komponen M-nya? Komponen M-nya itu bisa dapat dilihat di sini. Part 1 chassis. Nah, di sini part 2 cover. Setelah itu, setelah kita menemukan part lem, kita menuliskannya di sini. Kedua chassis, terus stiker. Ketiga stiker nih. Maaf di sini tidak urut ya. Apa-apa kalau urut gitu. Part selanjutnya yaitu roda bumper, buat M1, baterai, penutup baterai, switch depan, as depan, fitting, plat dinamo, plat WD, penutup switch, as belakang, gear belakang, plat belakang, tire belakang, dinamo, gear depan, tire depan, pelek depan, dan yang terakhir yaitu box. Setelah kita mengetahui, kita bisa menuliskannya di sini, di kolom part ini. Dan untuk pembuatan tamnya di sini kita ambil 22 part dari cover sampai boxing. Langkah selanjutnya untuk membuat planet order release yaitu menentukan periode. Nah, periode di sini yaitu kuantitas planet order. Kuantitas planet order kita juga dapat ambil dari data material requirement planning. Dan di mana sih kita dapat tentuannya? Di sini nih, PO release, planet order release 2750, 2800, 2800 sampai sini sampai 0. Pertama cover ya. Cover ini mempunyai 2750 dan 2800, 2750 dan seterusnya sampai 0. Setelah itu kita copy, habis itu kita pindah ke sini. Setelah itu part stiker itu di ini 13.800, 13.800 dan seterusnya sampai 0. Selanjutnya adalah chassis. Chassis bisa kita lihat di sini di 2050, 2800, 2750 sampai seterusnya. Setelah itu sampai kita memasukkan periode atau kuantitas planet order ini sampai box ya. Di sini sudah saya siapkan agar mempersingkat waktu dan tidak lama durasinya. Dan yang terakhir adalah box. Kita lihat box itu di situ. Ini planet order release-nya itu 2050, 2750, 2050 sampai 0. Nah, itu kita masukkan ke sini. Dan langkah terakhir adalah kebutuhan maksimum dari part atau komponen ini. Cara menentukannya gimana sih? Kita menentukannya dengan rumus Excel.
yaitu max dalam kurung blok periode cover tutup kurung, setelah itu kita enter. Di sini 2800 itu merupakan kebutuhan maksimum dari part atau pemberian cover yang ada di periode 2. Bisa kita lihat di sini di periode 2 itu 2800 dan kebutuhan maksnya itu di 2800. Setelah itu kita bisa lihat stiker itu kebutuhan maksimumnya yaitu 13.800. Kita bisa lihat di periode 1, 2, 3. Selanjutnya ada di part chassis. Chassis mempunyai kebutuhan maksimum di 2.800 pieces. Dapat kita lihat di periode 2. Nah, itu kita tarik ke bawah aja ya, biar mempercepat durasi. Kita lihat di sini merupakan kebutuhan maksimum dari part atau komponen-komponen yang berjumlah 20 poin. Dan yang terakhir itu box. Box itu mempunyai kebutuhan maksimum di 2750 pieces pada periode 1, 2, 3, dan periode 5. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan mengenai MRP dan POR dari kelompok 24. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Fitri Sakinatul Aisyah selaku ketua kelompok dari kelompok 24 pamit undur diri. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Makan keripik di tengah sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.